Strategi dakwah Rasulullah periode Makkah. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Erliana Latifah, pengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang akan menemani pembelajaran kalian selama beberapa pertemuan ke depan. Silahkan disimak ya video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Proses penerimaan wahyu. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu saat usia 40 tahun. Saat itu Nabi sedang bertafakur merenung di Gua Hira. Saat itu juga bertepatan pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Wahyu yang pertama turun adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah pulang dari Gua Hira, Nabi menceritakan kegelisahannya kepada Siti Khadijah. Setelah itu, Khadijah mengajak Rasulullah menemui pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal yang masih sepupunya untuk membantu menafsirkan apa yang dialami oleh Rasulullah. Selang 40 hari, wahyu kedua turun, yaitu Quran Surat Al-Mudassir ayat 1-7. Pada masa menunggu wahyu yang kedua ini dinamakan dengan Fatratil Wahyi. Misi dari penerimaan wahyu ini adalah Rasulullah diberikan tugas oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, meluruskan akidah umat. Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah yang berlangsung selama 3 tahun. Pada masa ini, Rasulullah mengenalkan bahwa Tuhan itu satu, memulai dakwah dari keluarga terdekat dan sahabat karib. Memulai dakwah di rumah Arqam bin Abil Arqam. Orang yang pertama kali masuk Islam pada fase dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dinamakan dengan As-Sabiqunal Awwalun. Di antara orang yang pertama masuk Islam adalah yang pertama Siti Khadijah, kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Zaid bin Harisah, kemudian disusul dengan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad saat kecil. Di antara sahabat yang masuk Islam lewat Abu Bakar, yang pertama Abdurrahman bin Auf, kedua Abu Ubaidah bin Jarrah, ketiga Utsman bin Affan, keempat Zubair bin Awam, yang kelima Sa'ad bin Waqqas, yang keenam Thalhah bin Ubaidillah, yang ketujuh Arqam bin Abil Arqam. Kemudian turunlah wahyu untuk melakukan dakwah secara terang-terangan atau jahriyah, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah secara terang-terangan atau jahriyah. Penduduk Makkah pada masa ini sudah tahu akan misi dakwah Rasulullah dan mulai menentangnya. Di Bukit Sofa, Nabi Muhammad mengumpulkan dan memanggil suku Quraisy untuk berdakwah. Di antaranya ada paman Nabi, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab datang bersama istrinya yang bernama Ummu Jamil. Namun, Abu Lahab keluar dari kerumunan di tengah-tengah Rasulullah sedang menyampaikan misi dakwahnya.
penyiksaan semakin tak terhindarkan. Saat itu, banyak sahabat yang ikut disiksa, seperti Bilal bin Rabah, salah seorang budak yang disiksa dengan ditindas batu besar di tengah panas teriknya gurun pasir. Namun, Bilal tetap teguh pada pendirian dan tetap mempertahankan keislamannya. Berikut di antara alasan masyarakat Quraisy menentang ajaran agama Islam. Yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. Yang kedua, penyamaan hak antara kaum bangsawan dengan rakyat biasa. Yang ketiga, takut akan hari kebangkitan. Yang keempat, taklid kepada ajaran nenek moyang. Yang kelima, faktor ekonomi. Padahal kaum Quraisy bermata pencaharian sebagai pembuat patung, sedangkan dalam Islam dilarang untuk membuat patung atau berhala. Jadi kesimpulannya, ada dua strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah, yaitu dakwah sirriyah atau sembunyi-sembunyi dan dakwah bil jahriyah atau terang-terangan. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan sebagai tambahan wawasan untuk kita dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.